Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neti Putriana dari Prodi PG PAUD kelas A4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu tentang kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia, khususnya dan kebudayaan dunia pada umumnya. Di samping aneka budaya lainnya, budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satu kebudayaan Melayu yang akan saya bahas di video ini adalah gunting rambut. Upacara gunting rambut yang dilakukan oleh masyarakat Melayu penganut agama Islam di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, ditandai dengan pencukuran rambut yang dibawa oleh seorang anak dari dalam kandungan atau saat dilahirkan. Upacara ini bertujuan untuk membuang kesialan, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi bayi yang baru dilahirkan. Bagi masyarakat Melayu di Kabupaten Sintang, penyelenggaraan upacara ini lazim mereka lakukan setelah bayi menginjak usia 40 hari. Pelaksanaan upacara gunting rambut tidak hanya sekedar memenuhi tradisi budaya nenek moyang, tetapi juga melaksanakan sunnah Rasul dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dan keselamatan. Untuk bayi yang akan digunting rambutnya, persiapan upacara terdiri dari sebuah kelapa muda yang belum berisi, beberapa bentuk cincin emas atau suase, sebuah gunting, lilin kuning atau lilin lebah, bunga sebanyak 7 jenis, benang 7 warna, beras kuning dan berteh, 1 mangkuk tepung tawar, 7 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu, sehelai selendang, pokok telur, minyak bau, dan dupa, tanah Mekah atau tidak wajib juga. Upacara ini mempunyai tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bayi yang akan dipotong rambutnya diberi pakaian yang bagus dan umumnya berwarna kuning. Rambutnya diikat dengan benang yang di ujung-ujungnya terdapat bunga melati. Tahapan yang kedua, setelah semua undangan tiba di rumah keluarga penyelenggaraan upacara, surah Al-Barjani atau Marhaban dibacakan secara bersama-sama. Saat pembacaan Marhaban dimulai, pemotongan rambut bayi dimulai. Bayi digendong oleh salah satu orang tuanya. Di samping berdiri beberapa orang yang bertugas membawa perlengkapan upacara. Pemotongan rambut dimulai dari pihak keluarga yang paling senior atau undangan yang paling terkemuka di masyarakat. Biasanya pemotongan rambut berjumlah 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dewasa. Potongan rambut disimpan dan dimasukkan ke dalam sebuah kelapa muda yang telah diukir dan dipotong bagian atasnya. Kelapa tersebut diletakkan di atas nampan. Potongan rambut di dalam buah kelapa ini akan disimpan di kolong masjid atau musola, dengan tujuan supaya hati anak tersebut tetap berada di masjid dan menjadi orang baik di masa depan. Langkah yang ketiga adalah masing-masing orang yang memotong rambut bayi diberi 1 wadah plastik yang berisi telur ayam atau bebek yang telah direbus sebanyak 3 butir. Telur itu diberi warna jingga dan biru laut, lalu dibungkus dengan kertas khusus, serta diberi tangkai. Bagian atasnya diberi uang seribuan yang dibentuk seperti kipas.
Tahapan yang keempat, setelah pemotongan rambut selesai, orang tua menyerahkan bayinya kepada dukun bayi. Selanjutnya, pihak keluarga melanjutkan doa mereka dengan menuntun doa Rasul untuk melepaskan nazar yang telah diniatkan sebelumnya. Perlengkapan adat yang digunakan untuk doa Rasul ini antara lain seperti ayam yang menyimbolkan harapan agar anak patuh pada orang tua dan taat menjalankan ajaran agama. Yang kedua, nasi kuning. Yang ketiga, inti kelapa yang menyiratkan pesan bahwa orang yang bermanfaat adalah orang tua, uang yang memiliki pengetahuan. Selanjutnya, air putih yang melambangkan kesucian hati. Dupa setanggi sebagai pengharum yang diyakini dapat mendekatkan para malaikat ke tempat upacara berlangsung. Secara umum, makna yang terkandung dari upacara gunting rambut adalah penyucian seorang bayi dari mara bahaya serta permohonan keselamatan dari Allah SWT. Sedangkan makna atau simbol yang terkandung dalam beberapa alat upacara yang digunakan antara lain lilin kuning sebagai harapan supaya si anak mempunyai perangi dan budi bahasa yang halus. 7 macam bunga sesuai harapan supaya kelak anak menjadi 7 turunan memiliki keharuman nama. Benang 7 warna sebagai harapan supaya hubungan silaturahmi tetap terjaga hingga 7 turunan. Kelapa gading sebagai harapan si anak dapat bermanfaat dalam kehidupan. Beras kuning dan berteh sebagai doa permohonan kepada Tuhan agar anak terhindar dari rintangan, halangan, dan kehidupan. Tepung warna sebagai permohonan penyelamatan dari mara bahaya. 7 jenis dedaunan sebagai harapan akan kemakmuran dan rezeki yang berlimpah bagi anak. Cincin sebagai simbol pengikat hubungan kasih antara orang tua dengan anaknya. Selendang melambangkan ikatan darah keturunan tidak akan terputus. Pokok telur sebagai harapan untuk kemurahan rezeki. Minyak bau atau dupa sebagai upaya untuk menghindarkan si anak dari gangguan roh jahat. Tanah Mekah sebagai harapan agar si anak kelak dapat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sekian pembahasan kebudayaan Melayu yang dapat saya jelaskan di video ini. Terima kasih.